dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika dia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka untuk angkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Hai Chef, lagi baca apa nih? Oh, aku lagi baca mengenai Tuhan Yesus. Oh iya, minggu ini kan kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah sekali Bel, firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan Yesus akan ke surga dan menyiapkan tempat untuk kita yang akan datang kembali untuk membawa kita bersama dengannya. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik untuk Dia. Betul sekali Bel. Nah, kita akan mulai ibadah. Teman-teman sudah siap? Oh yes! Teman-teman, ingat ya, kita harus bersungguh-sungguh dalam memuji dan menyembah Tuhan. So, are you ready? Let's start! Shalom adik-adik, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Yuk kita sama-sama mau masuk hadiratnya Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini, katakan masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Ketika kita percaya sama Tuhan, Dia sendiri yang akan memegang tangan setiap kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. From your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you.
sumber pengharapan kita, dan Dia yang akan menuntun jalan hidup kita. Jangan takut, jangan gentar. Show me your way, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your way, your truth, your truth. All my hope is found in you. Trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Every heartbeat, every heartbeat, every breath, I trust in you. Haleluya! Adik-adik, yuk sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi ya. Kita mau terus setia sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang setia, adik-adik. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Nyanyikan lagi dari awal ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian ya Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Yuk adik-adik, kakak ajak semua untuk menyembah Tuhan Yesus. Kita sama-sama bilang haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami, pakai kami Tuhan.
setia untuk melayanimu. Haleluya. Mari teman-teman kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita mau berdoa untuk Indonesia. Tolong berkati Indonesia supaya virus COVID ini segera selesai dan tidak ada virus yang baru lagi. Tuhan memberi hikmat kepada Presiden Joko Widodo dan wakilnya supaya bisa memimpin negeri kami dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk semua gereja di Indonesia supaya bisa banyak orang bertobat dan mengenal Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo adik-adik semuanya, shalom. Wah, kakak bersuka cita sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus sangat baik atas setiap kami. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan pimpin setiap kami Tuhan, supaya kami mengerti isi hati yang Kau sampaikan atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Suatu hari ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berbagi makanan, Yesus menyuruh mereka menunggu di Yerusalem karena Tuhan akan memberi mereka hadiah yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Yesus memberitahu para murid bahwa mereka akan bertindak sebagai saksi bagi seluruh dunia tentang pekerjaan besar yang Dia lakukan selama di bumi. Kemudian, tepat di depan mata mereka, Yesus naik ke langit dan tersembunyi dari mereka di dalam awan. Yesus naik ke surga seperti yang telah Dia janjikan. Saat mereka berdiri di sana menatap ke langit, 2 malaikat muncul. Mereka bertanya kepada para murid, "Mengapa kamu melihat ke langit?" Yesus akan kembali ke bumi suatu hari nanti dengan cara yang sama ketika Dia pergi. Setelah menyaksikan Yesus naik kepada Bapanya di surga, para murid memulai perjalanan sepanjang hari kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul di ruang atas tempat mereka menginap. Di sana, para murid
para wanita dan ibu serta saudara-saudara Yesus bergabung bersama dalam doa secara teratur. Setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus, para pengikut dekatnya mengabdikan hidup mereka untuk berdoa. Pada hari yang tampak seperti hari biasa, kelompok mengikut Yesus berkumpul seperti biasa di ruang atas untuk berdoa dan bersekutu. Ketika suara seperti deru angin kencang dari surga tiba-tiba memenuhi seluruh rumah. Ketika mereka mencoba untuk mencari tahu apa yang baru saja terjadi, mereka saling memandang dan melihat apa yang tampak seperti lidah api yang menetap pada setiap orang di ruangan itu. Inilah karunia yang Yesus janjikan akan datang, Roh Kudus. Ketika mereka membuka mulut untuk memuji Tuhan atas karunia yang luar biasa ini, mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa-bahasa yang belum pernah mereka gunakan sebelumnya. Ini adalah kekuatan Roh Kudus. Yerusalem penuh dengan orang-orang yang telah melakukan perjalanan dari banyak negeri asing untuk perayaan Pentakosta. Para peziarah asing ini mulai mendengar para murid berbicara bahasa asing. Kerumunan orang yang tercengang dan bingung berkumpul di luar rumah tempat para murid tinggal. Ketika para murid berbicara, orang-orang di antara orang banyak itu mendengar mereka berbicara dalam bahasa asing mereka sendiri. Bagaimana ini mungkin? Beberapa orang heran, bertanya-tanya apa artinya ini. Tetapi yang lain mengejek para murid dan berkata bahwa mereka mabuk. Petrus keluar dari rumah dan berbicara kepada orang banyak, menjelaskan bagaimana mereka bisa berbicara dalam semua bahasa ini. Dia mengatakan kepada orang banyak bahwa segala sesuatu yang terjadi pada saat itu telah dijanjikan jauh sebelumnya dalam kitab suci. Petrus menjelaskan bahwa Yesus, orang yang telah mereka bunuh, adalah anak Allah, dan dia telah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Petrus berkata, biarlah semua orang di Israel tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Mesias. Ketika orang-orang mendengar pesan Petrus, itu menusuk hati mereka, dipenuhi dengan kesedihan dan penyesalan. Mereka putus asa untuk mengetahui apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki keadaan antara diri mereka sendiri dan Tuhan dan Mesias yang tidak mereka kenal dan telah mereka tolak. Orang-orang di antara orang banyak itu berteriak kepada Petrus dan murid-murid lainnya, "Apa yang harus kami lakukan untuk diselamatkan?" Petrus membagikan pesan Injil yang sederhana dengan mereka, berbalik dari dosa, berbalik kepada Allah, dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa Anda. Petrus terus berkhotbah kepada orang banyak, mengatakan kepada mereka bahwa janji pengampunan dosa melalui pertobatan dan baptisan adalah untuk mereka, anak-anak mereka, dan setiap orang yang akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Petrus mendesak orang-orang untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan berpaling dari jalan para pemimpin Yahudi yang jahat. Sekitar 3.000 orang yang mendengar pesan Petrus hari itu percaya dan dibaptis. Mereka mengabdikan diri mereka pada pengajaran para murid tentang semua pekerjaan besar yang telah dilakukan Yesus dan panggilannya bagi kita semua untuk saling mengasihi. Kelompok orang percaya baru ini bertemu untuk belajar, bersekutu, dan berdoa bersama, seperti yang kita lakukan hari ini. Ini adalah kelahiran gereja Kristen. Ya, adik-adik, seperti yang adik-adik lihat dan dengar tadi, saat Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berkata akan memberikan penolong, penghibur, dan juga penuntun. Yaitu siapa? Iya, Roh Kudus, adik-adik. Tiap dari kita memiliki Roh Kudus. Kakak, adik-adik, papa, mama, kita semua memiliki Roh Kudus yang menyertai. Dan adik-adik tahu tidak bahwa Roh Kudus itu akan tinggal di hati kita. Nah, adik-adik, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan senantiasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Ada yang tahu? Dengan melakukan firman Tuhan. Hidup kita boleh menjadi berkat buat teman-teman, bahkan keluarga, bahkan untuk semua teman kita. Misalnya kalau adik-adik lagi dalam kesulitan, contohnya adik-adik lagi ada ujian sekolah, adik-adik sudah belajar, wah cuman adik-adik ragu nih, bisa nggak ya aku ngerjain tugas ini ya? Nah, adik-adik, yang adik-adik bisa lakukan adalah berdoa.
minta tuntunan Roh Kudus buat setiap apa yang kita tulis, apa yang kita isi. Tuhan berikan hikmat atas setiap kami. Dan kakak yakin adik-adik, dalam setiap doa kita, Dia pasti mendengarkan. Nah adik-adik, sekarang kita buka ayatnya ya. Di Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Sekarang hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan. Tuhan jaga sertai mereka dalam setiap aktivitas di sekolah Tuhan dan kehidupan mereka. Bahkan untuk keluarga besar mereka Tuhan yang menjaga dan menyertai. Terima kasih Tuhan. Adik-adik sekarang kita mau angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai adik-adik semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ya. Sekarang Kak Stefani mau bertanya nih, siapa yang mau menerima pengurapan Roh Kudus? Wah, kalau Kak Stefani sih mau banget loh. Tapi kenapa sih Kak Stef kita memerlukan Roh Kudus? Apa sih yang kira-kira Roh Kudus bisa lakukan dalam kehidupan kita? Nah, perhatikan ya adik-adik, di sini Kak Stef sudah mempunyai 1 lembar kertas dan 1 buah mangkok. Coba kira-kira mampu nggak ya kertas ini menahan beban mangkok ini? Lihat ya. Wah, ternyata jatuh mangkoknya. Nah, sekarang perhatikan ya. Mangkok ini melambangkan segala permasalahan hidup yang kita alami adik-adik. Dan kertas ini, perhatikan ya, kertas ini seperti hidup kita. Dia itu rapuh dan lemah. Nah, kadang-kadang kita suka kalah loh adik-adik. Dengan kehidupan kita biasa-biasa ini, kita suka kalah dengan permasalahan yang kita hadapi. Nah, jadi apa dong Kak Stefani yang harus kita lakukan? Perhatikan ya, dengan kertas yang sama, kita mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam kehidupan kita. Kita lipat-lipat adik-adik kertasnya. Lihat ya, apa yang Roh Kudus bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kertasnya masih sama. Artinya kehidupan kita yang sama seperti sebelumnya, tetapi karena sudah dilipat, yang artinya sudah diurapi oleh Roh Kudus, lihat apa yang kertas ini dapat lakukan terhadap mangkok yang tadi. Perhatikan ya, masih dengan kertas yang sama ya adik-adik ya. Kita lihat apa yang terjadi setelah kertas ini sudah dilipat. Apakah dia bisa menahan mangkok yang ada? Wah, ternyata hidup kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus seperti ini menjadi kuat. Dia nggak lemah seperti yang sebelumnya. Kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus mampu mengatasi setiap permasalahan hidup yang ada. Dia kokoh, dia teguh dan kuat dalam menghadapi setiap pergumulan dunia ini. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, apakah kalian mau diurapi dengan Roh Kudus? Seperti ilustrasi ini menggambarkan pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Terima kasih adik-adik, selamat mencoba ya di rumah. God bless you. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan
merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau-pulau kecil dan ratusan kebudayaannya. Wah, sungguh beragam ya negara kita. Oleh karena itu adik-adik, yuk sama-sama kita belajar minggu depan di Kids Zoom dan Ibadah Onsite dengan tema Pancasila Day. Salam Pancasila!